Halo Bung, selamat datang di Aneka Ulasan dan ini adalah iPhone XR. Harga HP ini udah ada di angka 3 jutaan untuk barang second internya Bung. Menarik banget kan? Performanya masih enak banget. Kamera masih bagus banget dan Anda bisa dapat itu semua dengan harga 3 jutaan aja. Tapi menurut saya ada beberapa hal yang jadi pertimbangan kalau mau beli HP ini dalam waktu dekat Bung. Bersama saya Firman dan ini adalah review iPhone XR di 2024. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa di like, biar video ini juga muncul di YouTube teman-teman Anda. Pertama-tama, kita cek fisik dulu ya Bung. Kondisi iPhone XR yang lagi kita review ini memang udah nggak 100% mulus. Di bagian backdoor-nya, udah ada bekas-bekas casing karena HP ini selalu pakai casing tiap harinya. Terus, di bagian kamera belakang, lapisan chrome-nya udah banyak yang ngelupas. Dan cat-cat di bagian frame-nya udah banyak yang ngelupas juga. Apalagi di bagian bawah, di sekitaran port lightning-nya. Kalau dari build quality, iPhone XR ini masih solid banget Bung. Backdoor-nya udah pakai kaca dan frame-nya pakai aluminium. Kaca belakangnya ini udah pakai Corning Gorilla Glass yang diklaim lebih durable. iPhone XR juga udah punya sertifikasi IP67, tapi karena HP ini second, saran saya sih mending jauhin aja dari perairan ya Bung ya. Unit yang kita review ini warna hitam dan masih ada pilihan warna putih, kuning, biru, dan koral. Yang kedua, soal performanya. iPhone XR pakai chipset A12 Bionic dengan RAM cuma 3 GB dan unit yang kita review ini variannya yang 128 GB. Sehari-hari HP ini dipakai mostly jadi alat konten dan sosmed. Dan HP ini masih sangat bisa menghandle touchscreen ini dengan sangat baik ya. Multitasking juga masih sangat lancar di atas RAM yang cuma 3 GB. Walaupun kadang loading pas buka aplikasi ini agak lama Bung. Untuk dukungan software juga masih dapat. Karena HP ini masih dapat iOS terbaru, yaitu iOS 17, dan HP ini udah berjalan di iOS 17.3. Tapi sepertinya iOS 17 ini adalah update terakhir yang datang ke iPhone XR ini, Bung. Karena HP ini sudah dapat 5 kali OS update sejak iOS 12, jadi kemungkinan besar di iOS 18 yang akan rilis akhir tahun ini, iPhone XR nggak akan dapat update ke iOS 18, Bung. Untuk Anda yang punya concern soal OS update ini, tentu hal ini bakal jadi deal breaker yang kalau ternyata HP ini beneran nggak dapet update iOS lagi. Kalau dari model numbernya, iPhone ini adalah unit dari Singapura, Bung. Dengan model number ZA/A. Jadi bisa dipastikan kalau ini adalah unit second inter ya, Bung. Hal yang harus jadi pertimbangan terkait barang second inter adalah masalah IMEI. Tidak lelah-lelahnya kita ngingetin soal ini. Untungnya, untuk unit yang kita review ini, alhamdulillah IMEI-nya aman Bung, sampai saat ini. Dan sinyalnya alhamdulillah masih aman banget. Kalau dulu mungkin belum banyak penjualan terbuka soal IMEI-nya aman atau enggak. Tapi sekarang, saya pantau di online marketplace sih udah banyak penjual yang ngasih tahu kalau IMEI-nya itu aman atau enggak. Tentu dengan keterbukaan informasi ini, Anda juga lebih tahu tentang kondisi HP-nya seperti apa. Tapi kondisi ini juga bikin Anda harus nambahin budget kalau mau dapat unit yang IMEI-nya aman. Jadi silahkan pertimbangkan ya Bung, apakah cukup pakai WiFi doang atau perlu HP yang bisa kartu SIM. Sedangkan untuk performanya, Anda sih nggak perlu ragu lagi ya sama HP ini. Walaupun umurnya udah 5 tahun, performa HP ini masih bisa bersaing lah sama HP-HP di atas kelas harganya. Coba main PUBG Mobile di Smooth Extreme. Performanya di awal-awal game masih lancar banget Bung. Tapi pas udah di tengah-tengah game, mulai terasa tuh ada frame skip, walaupun itu jarang ya. Nah di mid game, ini juga suhu di bagian belakang udah mulai naik nih, udah mulai keteteran. Dan sampai ke akhir game, saya masih menemui beberapa kali frame skip. Di sektor layar, ada beberapa hal juga yang perlu Anda pertimbangkan, Bung. iPhone XR punya 6,1 inch Liquid Retina display dengan resolusi 828 pixel x 1792 pixel berpanel IPS. Nah, dari spek tadi, udah di-mention ya, layar HP ini bisa dibilang ukurannya kecil, Bung. Selain itu, resolusinya juga belum Full HD. Layarnya juga masih punya poni yang gede dan bezel di sisi-sisinya juga masih cukup tebel, Bung. Walaupun belum pakai OLED dan belum Full HD, layar HP ini sebenarnya tetap bisa nampilin gambar yang tajam. Warna yang vibrant walaupun kepekatan warna hitamnya nggak sepekat panel OLED ya. Pertimbangan selanjutnya adalah layar HP ini masih belum punya teknologi high refresh rate. Jadi feel scrollingnya tuh masih kayak HP lama ya Bung ya. Kira-kira apakah hal ini jadi masalah buat Anda? Pertimbangan selanjutnya adalah dari segi baterai. iPhone XR ini dibekali baterai sebesar 2942 mAh. Cukup kecil untuk HP di tahun 2024. Udah support Power Delivery 2.0 dan support wireless charging dengan protokol Qi.
Dan untuk battery health, unit yang kita review ini sekarang battery health-nya udah di 78%. Dan HP ini masih bisa dapat screen on time rata-rata di 6 jam dengan pola pemakaian mostly main sosmed dan nonton, Bung. Untuk ngecas, di sini saya ngecas pakai kabel charger Apple yang 20 watt. Ngecas dari 10% dalam waktu sejam, baterainya udah terisi sebanyak 64%. Dan untuk ngecas sampai penuh memakan waktu sekitar sejam setengahan lah, Bung. Dalam sehari HP ini bisa 2 kali ketemu charger. Kita masuk ke sektor kamera. Perlu juga ada pertimbangan nih. iPhone XR ini cuma punya satu kamera aja di bagian belakang, beresolusi 12 megapiksel dan sudah dilengkapi dengan Optical Image Stabilizer atau OIS. Anda nggak akan dapat tuh kamera tambahan seperti kamera ultrawide, apalagi telefoto ya. Sedangkan di depan ada kamera selfie beresolusi 7 megapiksel yang sayangnya belum autofocus. Selain itu, dari segi fiturnya, nggak banyak fitur terbaru yang tersedia di HP ini. Fitur-fitur kayak photographic style, auto portrait, action mode, dan cinematic mode sayang ya tidak tersedia, Bung. Selain itu, mode portrait di iPhone XR ini menurut saya sih aneh, Bung, karena mode portraitnya hanya aktif jika mendeteksi wajah. Jadi kalau Anda mau foto objek lain selain muka, efek bokehnya tuh nggak akan muncul. Jadi cuman untuk wajah manusia saja. Selain itu, untuk foto di kondisi yang minim cahaya, iPhone XR juga belum dilengkapi dengan night mode. Jadi dapat dipastikan hasil fotonya nggak akan begitu bagus. Tapi, itu semua bisa terobati dengan kualitas fotonya yang masih bagus banget, Bung. Dynamic range-nya luas, warnanya cenderung ke warna yang cool, detail foto juga bisa tertangkap dengan baik. Untuk mode portraitnya, separasi subjek dan objek udah rapi, tapi masih ada miss di bagian rambut yang ikut kena blur juga. Sayangnya, karena nggak ada night mode, kualitas foto di kondisi low light-nya jadi kurang banget, Bung. Foto jadi soft dengan noise yang cukup terlihat. Untuk perekaman videonya, iPhone XR bisa merekam sampai 4K 60 fps di kamera belakang dan 1080 60 fps di kamera depan. Sayangnya, stabilisasi perekaman di kamera belakang cuman mentok di 4K 30 fps saja, Bung. Jadi kalau Anda ngerekam di 4K 60 fps, hasil videonya jadi kurang stabil. Selain itu, fitur-fitur terbaru seperti cinematic mode dan action mode tidak tersedia di HP ini. Hasil perekaman kamera depan iPhone XR 1080p 30 fps. Bagus nggak? Bagus. Kayaknya mic-nya ketutupan nih. Oke, kesimpulannya ternyata banyak juga ya pertimbangannya, tapi memang pertimbangan-pertimbangan ini menurut saya adalah hal-hal yang bisa dibilang minor sih buat saya yang nyari iPhone karena performa dan kameranya aja. Tidak adanya fitur-fitur terbaru di kamera HP ini juga menurut saya nggak jadi masalah karena sudah terobati dengan kualitas kameranya yang mantep di harga 3 jutaan. Soal performa, walaupun udah terlihat tanda-tanda keteterannya, tapi secara keseluruhan, performa dari HP ini masih enak banget buat jadi HP daily driver saya. Paling yang jadi concern saya adalah software update yang kemungkinan nggak akan kebagian lagi di tahun ini, Bu. Karena menurut saya, hal ini cukup penting untuk menjaga performa dan stabilitas HP ini kalau mau dipakai dalam jangka waktu yang lama. Tapi kalau HP ini ternyata dapat update iOS 18, udah, langsung sikat aja, Bung. Dengan harga mulai dari 3 jutaan, Anda udah dapat sebuah iPhone yang secara kualitas jauh lebih baik dari HP-HP lain di kelas harga segitu. Jangan lupa juga untuk kondisi barang. Oh ya, siap. Lupa. Jangan lupa juga untuk cek kondisi barang dan emailnya dan sesuaikan dengan kebutuhan Anda, Bung. Untuk Anda yang udah pakai iPhone XR duluan, silakan share pengalaman Anda di kolom komentar. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa di like videonya dan subscribe Aneka Ulasan agar tidak ketinggalan video terbaru dari kita.
Follow juga sosial media kita, dan saya Firman dari Studio Hasselpop Media Group pamit. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.